Shalom semua, saudara-saudari dalam kasih Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Pengertian Alkitab hari ini, Mazmur 32 ayat yang ke-5. Saya baca, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Jadi kita lihat ayat ini menerangkan tentang pengampunan dosa, pertobatan. Oleh itu kita harus mulakan hidup kita dengan pertobatan, dikuduskan oleh darah Yesus, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan setiap hari apabila kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ianya satu proses yang tidak pernah berhenti untuk kita mengenal Tuhan. Selagi kita bernyawa, selagi kita hidup adalah satu proses di mana kita tidak boleh berhenti mengenal Tuhan. Kita harus belajar mengenal Dia setiap hari. Jadi ini adalah satu key point Dia untuk kita hidup terang. Jadi kita lihat di sini, kenapa begitu penting sekali kita bertobat dan dosa kita diampuni. Karena kalau kita lihat dalam buku Kejadian itu, manusia yang pertama yang bernama Adam dicipta oleh Tuhan. Maka manusia datang dari Tuhan. Dan sebelum manusia itu dicipta, Tuhan sudah merancang kenapa manusia itu dicipta, apakah rancangan-rancangan yang terbaik bagi seorang manusia itu, dan Tuhan sudah merancang itu. Lalu Tuhan menjadikan manusia, dan manusia yang bernama Adam, manusia pertama bernama Adam, telah melakukan kehendak Tuhan. Tugas-tugasnya untuk menamai semua haiwan, untuk menjaga taman Eden itu, dan diam di taman itu. Dan bila dilakukan kehendak Tuhan, Tuhan memberi segala keperluan yang mencukupi, makanan yang mencukupi, segala perkaranya mencukupi, sehingga dia boleh makan apa saja yang ada di taman itu, buah-buah yang ada, dan dia dinasihati jangan makan satu buah, yaitu pohon yang dari pohon pengetahuan itu. Jadi buah yang terlarang itu, apabila sudah Tuhan mencipta istri bagi dia, oleh itu istrinya yang bernama Hawa telah memujuk dia untuk makan buah itu bersama. Akhirnya mereka berdua jatuh dalam dosa. Dan selepas itu, apabila mereka jatuh dalam dosa, mereka sudah tahu bahwa mereka telanjang, dan banyak perkara jahat sudah terbuka dalam hidup mereka. Dan selepas itu mereka tidak lagi berada di Taman Eden itu, dan kesusahan sudah mulai datang. Dan kita lihat di sini, saat sukar, yaitu kesusahan, datang karena manusia dipisahkan dengan Tuhan oleh karena dosa. Jadi dosa sebenarnya mendatangkan kesusahan. Jadi manusia dengan Tuhan boleh hidup bersama, tetapi dosa yang memisahkan. Jadi kenapa pula ada dosa ini? Dosa ini ada karena ini adalah pekerjaan si iblis. Ya. Pekerjaan si iblis yang mau menyesatkan manusia supaya manusia hidup dalam kesusahan. Jadi kalau kita diberi pilihan, kita mau hidup terang, mau hidup yang diberkati, atau mau hidup susah, janganlah Anda segan-segan, cepat-cepatlah buat pilihan. Saya mau hidup yang diberkati, yang berkenan, menuju jalan keselamatan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi oleh itu kita harus buat keputusan, kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, untuk mengetahui seperti mana dalam surat Yohanes mengatakan bahwa setiap manusia itu berdosa. Jadi oleh itu setiap hari bila kita berdoa, kita minta pengampunan dosa, kita tahu yang kita tidak sempurna, maka cepat kita datang dalam hadiratnya dan bertobat. Mungkin ada orang yang berkata, kenapa perlu kita setiap hari minta pengampunan dosa? Tapi Anda boleh lihat bagaimana Yesus mengajar anak-anak muridnya berdoa. Bapa yang di surga, datanglah kerajaanmu, dan sampai ada satu part di sana dikatakan, ampunilah dosa kami seperti mana kami mengampuni dosa orang lain terhadap kami. Maka kita lihat di sana, maka setiap kali kita berdoa, Bapa yang di surga itu, seperti mana Yesus ajar, Yesus mengajar kita untuk bertobat. Jadi jangan kita merasa diri kita sudah kudus dan tidak perlu bertobat.
Anda hanya menyangkal dirimu sendiri, menyangkal pekerjaan Tuhan dalam dirimu. Karena kita tidak sempurna, hanya Tuhan yang sempurna, Tuhan yang kudus. Jadi oleh itu apabila Tuhan mengampuni dosa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi saat sukar yang terjadi pada saat ini, salah satu puncanya adalah satu, manusia tidak mau bertobat dari dosa. Ini adalah salah satu punca manusia hidup dalam saat sukar. Karena Tuhan kata, kau harus datang kepadaku, aku ampunin dosamu. Dan in spiritual, di alam roh, kita akan hidup seperti mana Adam hidup bersatu dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh berada seperti mana Adam melakukan kehendak Tuhan. Karena kita dikuduskan oleh darah Yesus. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi dalam kasih Kristus, pada hari ini, saat sukar seorang Kristen adalah untuk mengaku dosanya dan bertobat di hadapan Tuhan. Dan buat keputusan untuk tinggalkan dosa, hidup dalam kekudusan. Ini adalah satu saat yang paling sukar, tetapi inilah titik permulaan kita untuk dipimpin Roh Kudus. Jadi ramai orang Kristen merasai bahwa kenapa hidupnya kurang mukjizat, kenapa hidupnya penuh pergumulan. The point is, pada titik permulaan kita mau hidup di dalam berkat Tuhan adalah satu, pertobatan dan dosamu diampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saya yakin Anda diberkati pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.